Teman-teman, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini, pada hari ini, di mana itu kita seperti biasa berseri seputar dunia otomotif, khususnya di bengkel motor. Pernah nggak teman-teman merasa bahwa kita sudah ketemu di titik jenuh? Kita merasa bahwa kita sudah ada rasa jenuh di diri kita pada saat kita menjalankan usaha bengkel kita. Nah, jadi sharing kita pada kesempatan ini yaitu kita akan membahas bersharing, pernah nggak kita datang rasa jenuh atau rasa jenuh datang kepada kita. Nah, sebelum saya melanjutkan sharing kita pada kesempatan ini, harus saya garis bawahi seperti biasa, yaitu tidak ada niat saya untuk menggurui di sini ataupun mengajari teman-teman, akan tapi kita sama-sama bersharing. Apa yang saya tahu saya beritahu, apa yang saya tidak tahu saya akan mencari tahu agar supaya saya tahu. Nah, jadi teman-teman, terkadang kita datang titik jenuh, titik dimana kita merasa bahwa kita bosan dengan usaha yang sudah kita jalankan ini, bahkan yang sudah kita jalankan bertahun-tahun. Kita merasa bosan, padahal dulu sebelum kita mendirikan usaha bengkel kita sangat berapi-api, semangat kita begitu membara, bahkan orang lain mau menjatuhkan kita tidak kita pedulikan, karena begitu semangatnya kita mau merintis usaha bengkel itu. Akan tetapi setelah perjalanan beberapa tahun ke depan, kita merasa jenuh, merasa bosan. Nah, salah satu faktor kenapa itu terjadi, rasa jenuh dan rasa bosan itu datang, menurut saya pribadi, yaitu karena kita tidak menikmati hasil, karena kita tidak membayar diri kita terlebih dahulu. Menurut saya, apabila saya salah boleh dikoreksi, tapi menurut saya ya, karena kita tidak membayar diri kita dulu. Kita terlalu fokus seberapa ada uang habis, kita belanjakan di spare part. Apakah itu salah? Tidak. Justru untuk menyetok produk itu semakin banyak semakin bagus. Tapi jangan lupa pula bahwa kita harus bayar diri kita juga. Untuk apa? Untuk supaya kita semangat menjalankan hari-hari, karena kita mencicipi hasil daripada usaha kita. Kalau kita tidak mencicipi hasil, saya rasa rasa jenuh pasti akan datang. Karena kita sudah kerja seharian capek, badan terasa pegal-pegal, akan tetapi bayaran tidak ada. Kita bayangkan saja kita bekerja capek di suatu tempat, terus tidak dibayar. Nah, kira-kira begitu. Nah, anggap saja usaha yang sudah kita rintis, usaha yang sudah kita dirikan, anggap saja kita adalah karyawan daripada usaha kita tersebut. Jangan kita menganggap diri kita bos. Kalau kita menganggap diri kita bos pada usaha yang sudah kita rintis, kita terlena. Karena tidak ada tantangan, karena tidak ada target, merasa cukup, merasa kalau punya usaha enak, mau capek tutup. Kalau mau buka tinggal buka, kalau mau tutup tinggal tutup. Itu pemikiran yang salah menurut saya. Karena menurut saya usaha itu ketika kita sudah mendirikannya justru lebih berat daripada kita bekerja di suatu tempat orang lain. Karena beban kita lebih besar pada saat kita mendirikan usaha. Risiko kita lebih besar pada saat kita mendirikan usaha. Jadi tenaga yang kita keluarkan juga besar dibanding kita ikut kerja dengan orang. Kalau kita ikut kerja dengan orang, kita mengerjakan satu tugas kita dalam beberapa jam. Setelah jam tugas itu selesai, maka pekerjaan kita juga selesai, risiko juga kita selesai, alias kita bisa pulang daripada tempat pekerjaan itu. Nah, berbeda dengan kita sudah memiliki usaha sendiri, yaitu dimana kita sudah terkuras waktu dan energi, juga memikirkan beban. Nah, kalau kita bekerja dengan seseorang, kita tidak memikirkan beban. Pada saat kita sudah mendirikan usaha kita sendiri, kita sudah memikirkan beban. Beban sewa, beban air, beban listrik, bahkan beban gaji karyawan apabila kita sudah mempunyai karyawan. Jadi pikiran kita lebih terkuras, lebih energinya, lebih bertambah lagi. Nah, pada saat energi kita lebih terkuras, tenaga kita lebih terkuras,
waktu kita lebih terkuras, bahkan jam istirahat, jam tidur kita kurang. Lah kemudian kita tidak menikmati hasil. Nah, jadi itulah salah satu menurut saya penyebab kenapa rasa jenuh itu datang. Kenapa rasa bosan itu datang. Karena kita tidak menikmati hasil daripada usaha kita tadi. Dan kalau bisa usaha yang sudah kita dirikan, jangan kita berpikir menganggap diri kita bos seperti yang kita bicarakan tadi. Kita anggap saja diri kita karyawan, kita bekerja sebagaimana mungkin agar usaha ini berkembang, agar usaha ini bertumbuh dan terus berjalan dengan cara strategi-strategi yang kita pelajari. Strategi bagaimana yang kita pelajari? Ya mungkin di beberapa saat yang lalu itu ada, ataupun mungkin kita akan bikinkan strategi-strateginya ya yang kita pakai di sini. Nah, jadi kembali lagi, jangan kita tidak membayar diri kita. Bayar dulu diri kita. Targetkan berapa upah yang kita terima di dalam per hari. Berapa hasil yang harus kita nikmati dalam per hari. Nah, kita targetkan dulu, kita capai. Kita kejar upah yang untuk diri kita kejar hasil yang mau kita nikmati hari ini. Bagaimanapun caranya, dengan strategi apapun itu, yang sudah kita targetkan, yang kita terima hari ini, upah yang kita terima hari ini harus bagaimana caranya dapat. Nah, dengan keyakinan yang penuh, angka yang sudah pasti, niscaya itu pasti dapat atas izin yang kuasa. Itu adalah salah satu bagian dari target ataupun goal yang sangat kecil karena usaha kita kecil. Walaupun kita masih mempunyai usaha yang kecil, akan tetapi kita harus mempunyai goal, walaupun goal yang kecil juga. Goal itu ialah seperti yang kita bilang tadi, minimal ada target upah untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak ada upah untuk diri kita sendiri, biasanya rasa jenuh dan rasa bosan itu akan datang, mematahkan mental kita, membuat kita jenuh, dan akhirnya kita lelah sehingga kita beralih profesi. Pada saat kita beralih profesi, dari yang tadinya bengkel beralih ke tempat yang lain, itu sudah membuat kesalahan yang fatal. Karena kita harus memulai dari nol lagi pada saat kita menstop usaha kita dengan membuka usaha baru yang berbeda kemampuan kita yang sudah kita pelajari bertahun-tahun, itu membuat kita mulai dari nol lagi. Istilah saya gambarkan yaitu pada saat kita sudah bertahun-tahun bekerja di dunia bengkel, merasa jenuh tadi datang kepada kita bosan, kita suntuk, akhirnya kita tutup ya, kita memutuskan untuk tutup, kemudian kita membuka usaha baru, katakanlah jualan sate. Nah, itu kita sudah memulai dari nol lagi. Berbeda kita kalau memang tutup benar, kemudian kita di usaha bengkel lah, kita memang tutup benar, kemudian kita nyari tempat yang baru ataupun area yang baru, yang strategis ataupun bagaimana, lalu kita membuka lagi usaha bengkel itu kita sudah memulai dari pengalaman katakanlah ya, ataupun kita gagal di usaha bengkel pada tahun ini, tahun depan kita buka lagi, sama di dunia bengkel juga pada saat tahun depan itu kita sudah memulai dari pengalaman, bukan dari nol lagi. Nah, jadi teman-teman, itulah yang saya tahu ya, kalau saya pribadi, pada saat kita tidak mengupah atau menggaji diri kita sendiri, maka rasa jenuh akan datang. Pada saat kita sudah mempunyai target untuk diri kita sendiri, target untuk tabungan diri kita sendiri, biasanya rasa jenuh itu terpatahkan karena kita ada target. Dan sampai berjumpa kembali teman-teman, sampai di sini saja. Jangan lupa dibantu like ataupun subscribe-nya. Terima kasih.